Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin kita bisa untuk menghitung semuanya itu. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada kesempatan kali ini, di pertemuan ini, di tempat dan waktu yang mulia ini, mendatangkan manfaat, mendatangkan ilmu, mendatangkan keberkahan bagi kita. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mulai dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal 'isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Wa man shallas subha fi jama'ah faka'annama shallal laila kullah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, barang siapa yang menunaikan sholat isya secara berjamaah, seolah-olah dia telah menghidupkan setengah daripada malam itu. Dan barang siapa orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, seolah-olah dia sudah sholat satu malam penuh. Artinya dari maghrib sampai subuh, seolah-olah dia sholat malam penuh, tidak berhenti-berhenti. Nah, ini suatu keistimewaan, kemuliaan yang diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat subuhnya secara berjamaah dan sholat isya'nya secara berjamaah. Sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Tapi pahalanya lebih besar sholat subuh. Padahal rokaatnya kalau kita lihat besaran rokaat sholat isya. Sholat subuh 2 rokaat. Kenapa kemudian sholat subuh yang lebih banyak pahalanya? Nah, ternyata yang dihitung itu dari segi usahanya. Usaha untuk melaksanakan sholat subuh itu lebih sulit dibandingkan dengan usaha untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Kalau sholat isya, mungkin orang masih ramai di masjid. Penuh bisa mungkin masjidnya. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Tapi kalau sholat subuh berjamaah itu dilakukan dari bangun tidur. Dari tidur dulu baru kebangun. Nah, itu sesuatu yang sulit dibandingkan dengan dari isya itu. Karena kalau isya memang kita sudah bangun. Nah, itulah kemudian alasan salah satunya kenapa sholat subuh itu lebih besar pahalanya walaupun hanya 2 rakaat karena kesulitan masyaqqahnya. Masyaqqahnya itu yang dilihat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kemudian diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah. Alhamdulillah kita sekarang baru selesai mengerjakan sholat subuh secara berjamaah.
Nah, ini nikmat yang sangat luar biasa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kecuali itu semua datang dari Allah. Dan tidak ada kekuatan juga untuk menjauhi kemaksiatan, melainkan itu semua ada pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita itu. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadisnya yang lain, kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk, artinya tidak assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi. Tidak, dia duduk. Duduk untuk apa? Duduk yadzukurullah ta'ala. Dia mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah itu. Dan zikir-zikir yang lainnya. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Kemudian sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan sholat isyraq. Sholat isyraq itu kira-kira kalau sekarang jam 6 lewat sedikit lah. Karena nanti bisa dilihat di jadwalnya ada sholat isyraq, nanti bacaannya di situ. Nah, ketika kemudian seorang itu mengerjakan hal seperti itu, maka diberikan ganjaran seperti mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali Nabi menyebutkan kesempurnaannya, saking keistimewaan yang diberikan bagi orang yang mengerjakan perbuatan amalan itu. Nah, inilah kemudian dari hadis ini hadirin, kita alasan kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, adanya majlis setelah subuh, untuk itu semua mendapatkan kemuliaan, keistimewaan waktu habis subuh sampai terbitnya matahari. Karena waktu habis subuh ini sampai terbitnya matahari itu adalah waktu di mana Allah curahkan, Allah bentangkan pertolongan, bantuan kepada hambanya yang senantiasa menghidupkan waktu dengan ibadah di antara habis subuh sampai terbitnya matahari. Nah, itu keistimewaan waktu habis subuh sampai terbitnya matahari itu. Bahkan Imam Abdullah Al-Haddad di dalam risalah Adab Sulukil Murid beliau mengatakan, fahadhani waqtani syarifani tafidu fihima minallahi ta'ala al-amdad, kata beliau. Dua waktu yang mulia ini, kata beliau, di situ dicurahkan karunia, pertolongan, bantuan dari Allah bagi para hambanya yang senantiasa menghidupkan waktu itu dengan ibadah. 2 waktu. Nah, adapun 2 waktu yang dimaksudkan di sini, maksud beliau adalah waktu pertama, waktu habis sholat subuh sampai terbitnya matahari. Di 2 waktu ini satu waktu yang pertama. Waktu yang kedua, habis asar sampai terbenamnya matahari. Nah, di 2 waktu ini, bagi hamba yang senantiasa menghidupkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, maka dia akan diberikan keistimewaan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu itu bagi orang-orang yang menghidupkan waktu itu. Kata beliau lagi, wa fi amarati ma ba'da salati subhi khasiyatun qawiyatun fi jalbil arzaqil jismiyah. Di saat orang memakmurkan, mengisi waktunya habis sholat subuh sampai terbit matahari dengan ibadah, perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, di situ lebih cepat mendatangkan rizki jismiyah, kata beliau. Adapun wa fi amarati ma ba'dal asri khasiyatun qawiyatun lijalbil arzakil qalbiyah, kata beliau. Kalau orang yang menghidupkan waktu habis asar sampai terbenamnya matahari, nah di situ diberikan rezeki hatinya, batinnya. Artinya bagi yang
hati kita ini masih keras, hati kita ini masih tidak tersentuh dengan hal-hal kebaikan. Nah, coba hidupkan waktu minimal sebelum maghrib. 15 menit, 20 menit sebelum maghrib sudah berada di mihrabnya kalau bisa. Sudah berada di masjid kalau bisa. Nah, itu bisa menghidupkan hati. Allah curahkan di situ rizki batin itu. Nah, inilah kemudian kemuliaan yang Allah berikan di waktu habis subuh itu. Nah, makanya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita sekarang mengadakan seperti ini, kita mendapatkan kemuliaan yang disebutkan tadi itu. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, ada 4 waktu. Kata ulama, ada 4 waktu yang sangat istimewa, yang sangat mulia. Barang siapa yang mampu menjaga 4 waktu ini dengan memanfaatkannya sebaik-baiknya dengan ibadah. Apa saja ibadahnya? Berzikir, baca Al-Quran, istighfar, dan lain sebagainya. Sholawat juga boleh. Kalau dia bisa menjaga 4 waktu ini, maka hal yang pernah bolong-bolong, kekurangan yang pernah dia lakukan di masa mudanya, itu akan tertutupi. Apabila dia ini bisa menjaga 4 waktu ini. Nah, ini sangat luar biasa 4 waktu ini. Mungkin kita di waktu muda sering lalai. Mungkin kita di waktu muda sering lupa. Kurang ikut kajian, kurang ikut majelis. Nah, coba bisa mengamalkan 4 waktu yang digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, kata beliau, waktu antara maghrib dan isya. Waktu antara maghrib dan isya, usahakan jangan ngomong tentang dunia dulu. Ini kita seharian beraktivitas. Sempatkan waktu di dalam sehari itu minimal antara maghrib dan isya khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma 1 jam, kurang lebih cuma 1 jam, ya kan? Nah, ini waktu antara maghrib dan isya itu. Kalau sama keluarga mungkin kumpul bersama keluarganya, ngumpul di rumah, baca Al-Quran, apa saja. Sholat ba'diyah isya, kemudian sholat awabin. Nah, itu antara maghrib dan isya. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu sebelum subuh. 15 menit, 30 menit, 20 menit sebelum subuh, sempatkan bangun. Ini waktu yang sangat istimewa. Amalannya apa saja? Nanti di dekat-dekat subuh, kalau bisa di situ juga diperbanyak istighfar. Istighfarnya yang bagaimana? Macam-macam istighfar. Tapi istighfar yang afdal, yang diajarkan juga oleh Nabi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, itu bisa diamalkan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sebelum subuh. Kemudian yang ketiga, habis subuh sampai terbitnya matahari. Nah, ini seperti yang sedang kita lakukan ini. Habis subuh sampai terbitnya matahari. Yang keempat, sebelum maghrib. 15 menit, 20 menit, 30 menit sebelum maghrib. Nah, dikatakan seperti tadi, sebelum maghrib itu tempat dibagikannya rizki yang bersifat batin. Nah, ini kalau hati kita mulai mati, coba hidupkan waktu habis sebelum maghrib itu. Nah, inilah 4 waktu yang sangat istimewa, yang apabila kemudian 4 waktu ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, nah, kita bisa menambal kekurangan-kekurangan, bahkan bisa mengejar amalan-amalan orang-orang soleh itu. Bahkan orang-orang soleh pasti memanfaatkan 4 waktu ini. Nah, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan apakah? Kemudian jadi pertanyaannya, amalan apakah yang bisa kita lakukan di waktu-waktu yang mulia itu? Di antaranya khususnya sekarang kita berada di waktu subuh ini. Amalan yang bagaimana yang bagusnya?
Nah, amalan yang bisa dilakukan di waktu-waktu yang mulia ini, yang pertama habis subuh. Nah, ini kami dapatkan juga dari guru kami, Tuan Guru lalu Anas Hashri. Murid, salah satu murid dari guru besar kami juga, Al-Maghfurullah, Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, kata beliau, Tuan Guru lalu Anas Hashri atau yang kita panggil juga dengan Abah Anas. Dulu Bapak Maulana Syekh sering menyampaikan juga hal ini, kata Abah Anas waktu itu. Mengajarkan amalan ini habis subuh. Dan barang siapa yang mengamalkan amalan ini di waktu pagi, maka dia akan dijaga dan tidak akan mati. Ini kata beliau ini, Abah Anas. Beliau dapat tentunya dari gurunya, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kata beliau, orang yang mengamalkan amalan ini di waktu pagi tidak akan mati sampai waktu sore petang. Dan orang yang mengamalkan amalan ini di waktu petang tidak akan mati sampai waktu subuh. Nah, ini luar biasanya amalan ini. Sehingga dulu ceritanya, kata beliau, ada orang yang tekun mengamalkan ini. Terus diamalkan. Dan orang ini memiliki sahabat, teman. Temannya ini sakit. Kebiasaan orang yang mengamalkan amalan ini, setiap pagi dan setiap sore dia pergi menjenguk temannya yang sakit ini. Dia pergi menjenguk temannya. Dan disampaikan kepada temannya itu, baca ini. Kalau kamu baca ini, insya Allah kamu tidak bakalan mati. Setiap begitu pagi dia menjenguk temannya, dikasih tahu, baca ini, kamu tidak bakalan mati. Nanti sore jenguk lagi temannya, disuruh lagi baca. Baca ini, nanti kamu tidak akan mati. Beneran, begitu seterusnya sampai lama kemudian terus diamalkan dan belum mati tentunya temannya ini. Terus dijenguk seperti itu. Nah, singkat cerita, pada waktu itu temannya ini mati. Temannya yang dikasih amalan itu mati dia. Akhirnya yang memberikan amalan ini iskal. Iskal itu kenapa ini? Katanya kalau kita amalkan ini tidak bakalan mati. Ini mati kok. Kenapa begini ya Allah? Kan katanya kalau kita amalkan ini tidak mati orang. Kalau dibaca pagi sampai sore. Sore dibaca sampai pagi tidak bakalan mati. Oh, mungkin dia ini tidak amalkan sudah ini. Makanya dia mati, kata temannya itu. Akhirnya dimandikanlah temannya tadi yang sudah mati itu. Kemudian setelah dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan. Nah, kemudian dibawa pergi ke kubur dan dikuburkan. Singkat cerita, kemudian bermimpilah temannya ini yang masih hidup dengan yang sudah mati itu. Di situ ditanyakan kemudian, kenapa kamu bisa mati? Kan sudah kusuruh amalkan ini supaya tidak mati. Kenapa kamu terus bisa mati? Oh, sebenarnya aku tidak mati, kata temannya itu. Sebenarnya aku tidak mati. Cuma waktu itu aku pingsan. Dikira aku mati sama orang. Akhirnya dimandikan, dikapankan, dikuburkan. Begitu saya dikuburkan, saya sadar di dalam kubur. Saat saya sadar di dalam kubur, saya belum mati. Tapi karena kuburannya tidak ada lubang untuk bernapas, ya sudah, terlanjurlah saya mati. Nah, itu ceritanya. Dia tidak mati sebenarnya, tapi dikira mati, akhirnya betulan mati.
Nah itu. Apa kemudian amalan yang sangat luar biasa ini yang apabila dibaca pagi maka akan terjaga, insya Allah tidak bakalan mati. Apabila dibaca sore, insya Allah tidak bakalan mati sampai pagi, insya Allah. Kalaupun dia mati, berarti diberikan lupa oleh Allah untuk membaca ini. Kata bahasa beliau ini, bahasa Tuan Guru Radwan Asy'ari. Amalan itu adalah baca habis subuh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Nah, itu dibaca 7 kali. Laqad ja'akumnya cukup sekali. Nah, kalau fa in tawallaw faqul hasbiyallah itu dan seterusnya itu dibaca 7 kali. Diamalkan habis subuh sampai habis subuh dan habis maghrib. Setelah subuh, setelah maghrib, nah itu bisa diamalkan. Nah ini amalan yang kami dengar dari guru kami, Tuan Guru Radwan Asy'ari, yang beliau juga mendengarnya dari guru beliau, Al-Maghfurullah, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ini sedikit amalan yang bisa kita lakukan habis subuh itu. Dengan amalan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin masih banyak lagi amalan-amalan yang lain yang bisa diamalkan sebelum subuh. Ada juga. Kemudian habis maghrib ada juga. Sebelum subuh, misalnya usahakan qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu usahakan dikerjakan 2 rakaat. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itulah amalan-amalan yang bisa diamalkan di waktu-waktu yang istimewa, yaitu habis subuh sampai terbit matahari. Kemudian tadi sebelum maghrib. Kemudian yang ketiga antara maghrib dan isya. Dan yang keempat sebelum subuh. Nah, ini mungkin mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sama-sama. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.